Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Laila, semester 4 kelas B. Di sini saya akan membahas kembali materi-materi yang telah dijelaskan selama perkuliahan pada mata kuliah statistik. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari distribusi frekuensi itu sendiri. Nah, menurut Bambang Kustituantu, distribusi frekuensi itu adalah susunan data yang berupa angka yang diurut menurut besarannya atau kategorinya. Nah, untuk susunan data atau angka ini bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensinya ini bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data untuk keperluan yang analisis selanjutnya. Nah, distribusi frekuensi itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan tergolong. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa. Yang kedua ada distribusi frekuensi numerik, dan yang ketiga itu ada distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk materi yang kedua itu ada kurva normal. Kurva normal itu sendiri yang memiliki nilai sedang lebih banyak daripada nilai yang kurang atau nilai yang lebih. Nah, alat statistik yang sangat penting itu untuk menaksirkan atau meramalkan peristiwa-peristiwa yang luas. Sedangkan ada juga yang mengatakan kurva normal itu merupakan suatu bentuk kurva yang sudah direncanakan. Nah, jika dilihat dari bentuknya itu sudah pasti bahwa di setiap ujung-ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi paling kecil. Nah, selanjutnya itu ada bentuk kurva normal. Nah, bentuk kurva normal ini itu biasanya itu menyerupai bentuk ganta atau bel dan simetris, sehingga rata-ratanya itu ke kanan dan ke kiri masing-masing itu bisa mendekati 50% dan memiliki satu modus. Selanjutnya itu jenis bentuk kurva. Yang pertama yaitu leptokurtik, platikurtik, dan yang terakhir ada mesokurtik. Di sini materi yang akan saya bahas selanjutnya itu ada ukuran variabilitas data. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama rata-rata simpangan baku dari sebuah data. Yang ketiga itu ada fungsi simpangan baku itu sendiri, dan yang keempat itu ada bilangan baku dari sebuah data. Yang pertama itu ada rata-rata simpang. Nah, rata-rata simpang atau simpangan rata-rata ini itu dapat dinyatakan sebagai penyebaran nilai. Nah, nilai rata-rata dari suatu data. Nah, nilai rata-rata ini itu digunakan itu untuk memberikan representatif data yang tepat. Nah, kalau nilai rata-ratanya itu beda jauh, berarti dia itu bukan tidak representatif. Jadi harus ada penyesuaiannya. Selanjutnya yang kedua ada simpangan baku. Nah, simpangan baku ini itu yaitu nilai statistik itu yang biasanya itu digunakan itu untuk menentukan bagaimana sih sebaran data dalam sampel itu sendiri, yang mengenai seberapa dekat titik data individu K-mean atau rata-rata nilai sampel.
Nah, yang ketiga di sini ada fungsi simpangan baku. Nah, rumus dari simpangan baku itu tentu saja dibuat bukan tanpa sebab, karena simpangan baku itu dibuat untuk dipakai oleh para ahli statistik untuk terjun langsung dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil itu dia itu mewakili populasi. Nah, selanjutnya itu materi yang keempat ini ada bilangan baku. Nah, bilangan baku ini adalah angka baku yang dimana perubahannya itu digunakan untuk membandingkan antara dua buah keadaan atau lebih. Nah, jadi nilainya itu dapat kita nyatakan itu dengan satuan standar deviasi. Nah, atau bisa disebut sebagai simbol S. Baiklah, selanjutnya untuk makalah ketiga yaitu uji prasyarat. Nah, uji prasyarat itu sendiri yaitu sekumpulan angka untuk menjelaskan sesuatu, baik angka yang masih belum tersusun atau acak maupun angka-angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar atau grafik. Nah, statistik itu juga dapat diartikan sebagai sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka melalui hasil dari suatu pengamatan. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan kedua ada jenis-jenis uji prasyarat analisis, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Nah, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji linearitas. Uji normalitas itu sendiri yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data itu dia berasal dari populasi yang industribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua itu untuk uji homogenitas itu yaitu di mana suatu prosedur uji statistik yang dimaksud itu untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel itu berasal dari populasi itu yang memiliki varian yang sama pada analisis regresinya. Tujuannya itu untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data ini dari beberapa kelompok data penelitian ini itu memiliki varian yang sama atau tidak. Maksudnya dengan kata lain itu homogenitas itu berarti bahwa himpunan datanya yang berarti himpunan data yang kita teliti itu dia itu memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya untuk pembahasan ketiga yaitu uji linearitas statistik parametrik. Nah, pengujian ini itu dia itu dilakukan dalam rangka itu untuk menguji model persamaan regenerasi nilai variabel bebas X linear dengan nilai variabel terikat Y. Baiklah, untuk makalah selanjutnya yaitu dengan judul uji komparasi. Di sini kita akan membahas tiga macam. Yang pertama pengertian uji komparasi, yang kedua macam-macam penelitian komparasi, dan yang ketiga itu ada teknik statistik dalam analisis komparasi. Yang pertama pengertian uji komparasi itu sendiri yaitu secara bahasa komparasi itu berasal dari kata
compare yang artinya itu dia itu berarti bandingan atau suatu tara. Jadi analisis komparatif itu yaitu bentuk variabel atau data untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok data atau variabel ataupun lebih. Nah, materi kedua yaitu pembahasan kedua yaitu macam-macam penelitian komparasi. Nah, yang pertama penelitian non hipotesis. Nah, dalam penelitian non hipotesis itu peneliti itu mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Nah, yang kedua penelitian berhipotesi. Nah, dia ini ditinjau dari analisis data perbedaan antara penelitian non hipotesis dengan peneliti hipotesis ini itu dia itu ada pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh seorang peneliti. Nah, yang selanjutnya teknik statistik dalam analisis komparasi. Nah, untuk jenis teknik statistik yang digunakan itu yaitu untuk menguji hipotesis komparasi yang sesuai dengan jenis data atau variabel yang dia itu berdasarkan skala pengukurannya, yaitu dia itu ada data nominal, data ordinal, dan yang terakhir itu ada data interval atau juga bisa disebut sebagai rasio dari kelompok sampel yang diuji. Baiklah, untuk judul makalah selanjutnya adalah UJF. Di sini ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengetahui UJF statistik. Kedua, uji statistik dengan menggunakan ANOVA, yaitu ANOVA satu arah. Nah, pengertian uji statistik itu dikenal sebagai analisis variasi atau ANOVA. Jadi dia itu merupakan untuk membandingkan rata-rata antara lebih dari dua kelompok atau perlakuan. UJF statistik itu biasanya digunakan untuk menguji apakah dia itu terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Nah, yang kedua di sini ada ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA ini itu dia itu digunakan apabila yang akan dianalisis itu terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, interaksinya itu suatu kebersamaan antara faktor dalam mempengaruhi variabel bebas. Nah, dengan sendirinya itu pengaruh faktor-faktor itu secara mandiri telah dihilangkan. Nah, untuk pengukuran variabilitas pada data itu yang dianalisis dengan ANOVA itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama variabilitas antar kelompok, yang kedua variabilitas dalam kelompok, dan yang ketiga itu jumlah kuadrat dalam penyimpangan total.
Baiklah, di sini adalah pembahasan terakhir yang dimana di sini saya akan membahas mengenai analisis multivarian MANOVA dan MANCOVA. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian analisis multivarian MANOVA dan MANCOVA itu sendiri. Nah, analisis multivarian itu sendiri adalah metode statistik yang memungkinkan seorang peneliti itu melakukan penelitian terhadap lebih dari 2 variabel secara bersamaan. Nah, sedangkan MANOVA merupakan dia itu perluasan dari ANOVA. Nah, yang dimana dia itu dalam satu penelitian itu tidak semua variabel itu dapat dikontrol. Nah, karena ada juga variabel yang tidak dapat dikontrol yang mempengaruhi respon suatu objek penelitian. Variabel ini itu bisa kita sebut sebagai variabel konkomitan atau kovariat. Nah, untuk MANCOVA sendiri adalah dia itu merupakan variabel konkomitan atau juga disebut sebagai kovariat. Dia itu dianggap sebagai variabel bebas dan dia itu haruslah berskala rasio atau interval. Untuk pembahasan yang ketiga, tahap yaitu tahap analisis multivarian MANOVA dan MANCOVA. Nah, di sini tuh yang pertama itu yang harus diperhatikan yaitu rumusan masalah penelitian, rumusan masalah hipotesis penelitian, hipotesis statistik, dan yang terakhir adalah membuat tabel data. Selanjutnya itu untuk tahap penggunaan statistik multivarian ini bisa dilakukan dengan menggunakan pengujian SPSS. Nah, untuk MANOVA-nya sendiri itu dia itu dalam SPSS itu prosedur MANOVA itu disebut sebagai GLM multivarian, yang dimana dia itu digunakan untuk menghitung analisis regresi dan variance untuk variabel tergantung lebih dari satu dengan menggunakan satu atau lebih covariance. Nah, untuk yang terakhir itu ada MANCOVA. Nah, pengujian MANCOVA ini dia itu cara mengujinya di SPSS itu